Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JJS guys, jalan-jalan sore JJS. Bab 393 sampai 394. Bab 393. Penguasa pena Dao hebat. Ye Guan tercengang saat itu juga. Suzy tiba-tiba menekan sebuah tombol, dan tak lama kemudian sekretaris wanita sebelumnya masuk. Wajah Suzy tertutup lapisan es. Turunkan dia. Sekretaris wanita itu tertegun dan sedikit bingung sejenak. Ye Guan ragu-ragu sejenak, dan kemudian ingin menjelaskan. Suzy tiba-tiba berkata dengan marah, "Xiao Sui, untuk apa kamu masih berdiri di sana?" Ekspresi sekretaris wanita Xiao Sui tiba-tiba berubah dan dia dengan cepat berjalan ke arah Ye Guan dan berkata, "Tuan Ye, tolong." Kamu melirik Suzy, lalu berbalik dan berjalan keluar. Di kantor, Suzy masih sangat marah sehingga dia mengambil dokumen di depannya dan melemparkannya ke depan wajahnya. Setelah meninggalkan grup Su, Ye Guan berdiri di luar dan menghela nafas pelan. "Tuhan tanpa batas, apa yang kamu lakukan? Mengapa wanita marah ketika mendengar tentang Boneless Club? Dia benar-benar mati rasa. Apakah Anda menjalankan rumah bordil?" Masalahnya adalah, Tuan tanpa batas ini juga merupakan bos yang tiada taranya. Ye Guan benar-benar tidak percaya bahwa Tuan tanpa batas akan membuka hal seperti itu. Ye Guan menghela nafas dengan suara rendah, mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan berkata dengan lembut, "Eria, Xiao Bai." Dia awalnya ingin mengandalkan dirinya sendiri, tetapi dia merasa itu agak sulit. Jika dia terus seperti ini, dia mungkin mati kelaparan. Sulit untuk bertahan hidup di dunia ini. Setelah beberapa saat, Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit dan pergi. Dia masih ingat bagaimana dia datang, dan sekarang, dia hanya bisa berjalan kembali karena dia tidak punya uang sepeser pun. Untung ingatanku masih ada, kalau tidak aku akan mengemis di pinggir jalan. Malam, Ye Guan sedang berjalan perlahan di jalan, memegang dahan kayu di tangannya, dan dia melambaikannya dengan lembut. Tidak ada energi pedang dan tidak ada niat pedang. Ye Guan bermeditasi sambil berjalan. Setelah kehilangan kultivasi dan berbagai kemampuannya, dia mulai memeriksa kembali ilmu pedangnya. Daging, penanaman, tanpa dua hal ini, apakah saya akan tetap menjadi seorang kultivator pedang? Tentu saja. Apa sifat pedang? Ye Guan memikirkan Bibi Sukun saat ini. Bibi Sukun belum mengembangkan tubuh fisiknya, tapi dia bisa membunuh kaisar takdir yang tak terhitung jumlahnya secara instan hanya dengan satu pedang. Apa itu pedang? Apakah pedang harus bergantung pada kemauan pedang, tubuh fisik, dan kultivasi? Bisakah pedangnya menjadi lebih murni? Kamu melihat cabang di tangannya. Dia tiba-tiba membuka telapak tangannya dan menunjuk. Cabang itu tiba-tiba terbang dan muncul beberapa kaki jauhnya. Ilmu pedang, dan dia tidak menggunakan energi yang dalam, tapi pikirannya. Niat pedang murni. Namun, dia menemukan bahwa begitu niat pedang muncul, niat itu akan segera ditekan oleh segel dan batasan di sini. Dan kemudian hanya gagasan yang tersisa. Pedang yang dikeluarkan oleh gagasan itu secara alami akan jauh lebih lemah tanpa saran. Ye Guan menggerakkan jari-jarinya sedikit, dan dahan kayu itu tiba-tiba terbang kembali ke tangannya. Dia melihat ke dahan kayu di tangannya. Setelah terdiam lama, dia berbisik,
kita hanya bisa melakukannya perlahan. Bukan siapa-siapa, tidak ada budidaya, Anda hanya bisa berlatih ilmu pedang. Baginya, mungkin itu bukan hal yang buruk. Setelah membaca ini, senyuman muncul di wajah Ye Guan, dan depresi sebelumnya hilang. Saat Ye Guan sampai di komunitas Zijun, hari sudah gelap, dan dia baru saja hendak memasuki komunitas tersebut ketika sebuah mobil tiba-tiba berhenti di pinggir jalan. Itu mobil Suzy. Suzy keluar dari mobil, dan ketika dia melihat Ye Guan, dia tertegun, dan matanya menjadi dingin sejenak. Dia menoleh untuk melihat Xiao Sui, yang sedang berjalan di samping, dan memberikan kunci kepada Xiao Sui. Bantu aku menurunkan barang-barangku. Dia tidak ingin berada satu ruangan dengan orang seperti itu. Dia datang ke sini khusus untuk pindah. Xiao Sui melirik Ye Guan, menyimpan kuncinya, dan berjalan menuju komunitas. Setelah mendengar perkataan Suzy, Ye Guan ragu-ragu sejenak dan hendak mengambil inisiatif untuk menjauh. Pada saat itu, sebuah van tiba-tiba melaju dengan cepat dari kejauhan Suzy. Melihat pemandangan ini, ekspresi Suzy tiba-tiba berubah drastis, dan dia melangkah mundur terus-menerus. Tepat ketika kedua pria itu hendak bergegas ke depannya, Ye Guan tiba-tiba muncul di hadapannya. Sebelum salah satu pria itu sempat bereaksi, dia merasakan terdengar suara dari selangkangannya. Ada rasa sakit yang menusuk, jeritan, dan dia jatuh ke tanah, berguling dan menjerit. Saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar dari van di kejauhan. Bunuh wanita itu. Setelah mendengar perkataan orang-orang di dalam van, pria bertopeng lainnya mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Suzy. Ekspresi Suzy tiba-tiba berubah drastis. Saat dia menarik pelatuknya, Ye Guan tiba-tiba menarik Suzy ke belakangnya, dan pada saat yang sama, dahan kayu di tangannya terbang keluar. Tertawa, ledakan, Ye Guan membawa Suzy mundur beberapa langkah, dan di kejauhan, ada ranting yang tersangkut di tenggorokan pria bertopeng itu. Mata pria bertopeng itu penuh rasa tidak percaya, dan darah terus mengalir dari mulutnya. Di kejauhan, van itu tiba-tiba melaju pergi. Ye Guan perlahan menundukkan kepalanya dan melihat ke dada kirinya, tempat darah mengalir. Itu menyakitkan. Ye Guan perlahan terjatuh, dan Suzy dengan cepat memeluknya. Saat dia melihat darah di dada Ye Guan, pikirannya menjadi kosong sejenak, dan dia berkata dengan suara gemetar, Kamu baik-baik saja. Ye Guan menarik napas dalam-dalam. Dia ingin mengatakan tidak apa-apa, tetapi dia menyadari bahwa pikirannya mulai pusing. Sebelum dia selesai berbicara, kepalanya dimiringkan dan dia pingsan. Pada saat ini, sekelompok orang berjas tiba-tiba bergegas dari kejauhan. Suzy merasa ngeri dan berkata, "Selamatkan dia dengan cepat." Di sebuah rumah mewah, Mu Wanyu juga bergegas mendekat. Saat dia melihat Suzy, dia dengan cepat bertanya, apakah dia baik-baik saja? Suzy menggelengkan kepalanya sedikit, masih menyelamatkan. Mendengar ini, Mu Wanyu tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menatap Suzy. Bukankah dia pergi bekerja di perusahaanmu? Bagaimana bisa? Suzy menghela nafas pelan dan menceritakan kisahnya lagi. Setelah mendengar perkataan Suzy, Mu Wanyu langsung berkata dengan cemas, "Kamu salah paham tentang dia. Dia pergi ke klub tanpa batas, bukan untuk bermain, tapi untuk mencari seseorang."
Suzy tercengang, mencari seseorang. Mu Wanyu mengangguk dan tersenyum pahit. Dia memberitahuku bahwa dalam ingatannya, dia mengenal seseorang di klub tanpa batas. Tapi aku mengatakan kepadanya bahwa untuk memasuki tempat itu, dia harus menjadi anggota. Jadi dia itu sebabnya kamu mau pergi ke sana untuk menghasilkan uang. Suzy membeku di tempat. Mu Wanyu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kamu meninggalkannya sendirian di luar. Dia pasti berjalan kembali. Suzy menggenggam tangannya dan menundukkan kepalanya dalam diam. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan perlahan membuka matanya, dan yang dilihatnya adalah sebuah ruangan mewah dengan wangi yang harum. Tampaknya menemukan sesuatu. Ye Guan menoleh dan melihat ke samping. Di samping tempat tidur, seorang wanita berbaring dengan tenang. Itu Suzy, kamu melirik dadanya, sudah dibalut, tapi masih sedikit sakit. Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit, untungnya bukan bajingan itu yang bertanggung jawab. Kalau tidak, aku takut aku akan hancur. Dan jika dia mati di tempat ini, sialnya, dia akan kehilangan mukanya ke seluruh alam semesta. Mungkinkah itu diatur oleh pemilik Dadao Pen? Ye Guan mengerutkan kening. Di Gunung Fanjing, seorang pria tiba-tiba berteriak dengan marah. Saya bahkan tidak bisa melindungi diri saya sendiri jika saya mengatur hal seperti itu. Tingkat kultivasi saya telah dilarang. Namun saya masih mengaturnya untuk Anda. Bajingan. Saya bajingan. Saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan marah dari kejauhan. Apa yang kamu ributkan? Kenapa kamu tidak mengepel lantai sayap timur? Kamu masih mau makan? Kamu semakin malas setiap hari. Pemilik Dadao Pen, di dalam kamar. Ye Guan hendak duduk. Saat ini, Suzy tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saat dia melihat Ye Guan sudah bangun, dia dengan cepat bertanya, apakah kamu sudah bangun? Ye Guan mengangguk sedikit dan bertanya, ya, Nona Suzy, di mana tempat ini? Suzy berkata, rumahku. Ye Guan sedikit terkejut, rumahmu? Suzy mengangguk, ya. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Ye Guan, dan kemudian berkata dengan lembut, mengapa kamu menyelamatkanku? Ye Guan tersenyum dan berkata, meskipun kita bukan teman, kamu telah banyak membantuku. Aku tidak bisa mengabaikanmu begitu saja, kan? Suzy menatap langsung ke arah Ye Guan. Mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku? Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, saya sedang terburu-buru saat itu dan tidak terlalu memikirkannya. Suzy menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, maaf, saya tidak tahu Anda akan pergi ke klub tanpa batas untuk mencari seseorang. Saya pikir Anda akan pergi ke sana. Ye Guan tersenyum, lalu menjadi penasaran, Nona Suzy, apa sebenarnya yang dilakukan klub tanpa batas ini? Suzy melirik Ye Guan, kamu tidak tahu. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Suzy berkata dengan tenang, ini adalah tempat yang disukai semua pria. Ada begitu banyak keindahan di sana, selama kamu punya uang. Mendengar ini, Ye Guan mengerti. Dia menghela nafas dengan suara rendah. Apakah Tuan tanpa batas ini gila? Datang ke tempat ini untuk membuka sesuatu seperti ini? Pantas saja wajah wanita itu berubah ketika mendengar bahwa dia akan pergi ke tempat ini. Ye Guan tersenyum pahit, merasa sedih karena ditipu oleh Tuan tanpa batas. Jika ada kesempatan di masa depan,
saya akan meminta Bibi Sukun untuk memukulnya dengan baik. Tuhan tanpa batas, Suzy memandang Ye Guan dengan ekspresi rumit. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Nona Suzy, siapa orang-orang itu?" Mendengar hal tersebut, wajah Suzy tiba-tiba berubah menjadi dingin. "Pesaing bisnis, kali ini Su Group kita akan menawar sebidang tanah komersial di Yanjing. Banyak orang yang mendambakan tanah ini, namun kalah bersaing dengan kita. Jadi warnanya menjadi hitam." Ye Guan berkata dengan lembut, "Begitu, maka kamu harus lebih berhati-hati saat keluar di masa depan." Suzy mengangguk sedikit dan hendak berbicara ketika sebuah suara tiba-tiba keluar dari perut Ye Guan. Suara kelaparan. Suzy tercengang. Ye Guan sedikit malu. Suzy berkata, "Tunggu sebentar." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat tidur, Ye Guan menarik napas dalam-dalam. Kejadian ini membuatnya sadar. Astaga, tempat ini tidak 100% aman. Kita harus mendapatkan kembali kekuatan kita. Jika Anda tidak bisa mendapatkan kembali kekuatan Anda harus mengembangkannya dengan cepat. Jika tidak, lain kali Anda menghadapi bahaya, Anda tidak bisa meminta Bibi dengan rok polos untuk keluar, bukan? Saat ini, Suzy tiba-tiba masuk dengan membawa semangkuk mie. Dia membawanya ke Ye Guan. Ye Guan hanya ingin duduk, tapi merasakan sakit yang menusuk di dadanya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Suzy ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Biarkan aku memberimu makan." Ye Guan ragu-ragu. "Ini," Suzy memandang Ye Guan, "bisakah kamu memakannya sendiri?" Ye Guan berpikir sejenak lalu mengangguk terima kasih banyak. Suzy mengambil beberapa mie dan memasukkannya ke dalam mulut Ye Guan. Tangannya gemetar, dan terlihat dia juga sedikit gugup. Begitu saja, satu orang memberi makan, orang lain makan, dan tidak ada yang berbicara. Saat semangkuk mie habis, Suzy mengeluarkan sedikit keringat dingin di wajahnya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Suzy mengangguk sedikit, "Rawat lukamu baik-baik." Setelah mengatakan itu, dia mundur. Suzy datang ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, ada seorang lelaki tua yang mengenakan setelan tang. Dahi dan matanya penuh kerutan. Tetapi dia penuh energi dan memiliki mata yang tajam, temperamen yang agung. Suzy berkata, "Kakek, orang tua di depannya adalah juru mudi grup Su yang sebenarnya, Sungu." Sungu menatap Suzy. "Dia menyelamatkanmu." Suzy mengangguk, "Iya." Sungu berkata dengan tenang, "Kalau begitu kita harus berterima kasih kepada mereka dengan benar." Suzy sedikit mengangguk. "Oke." Sungu bertanya lagi, "Teman?" Suzy mengangguk. "Ya." Sungu menatap Suzy. "Teman macam apa?" Suzy tercengang. Rupanya kakek salah paham. Dia hendak menjelaskan, tetapi saat ini, Sungu berkata lagi, "Saya ingin bertemu dengannya." Suzy tiba-tiba merasa tidak nyaman. Melihat Suzy sedikit gelisah, Sungu menghela nafas dengan suara rendah. "Gadis bodoh, apakah kamu terlalu banyak menonton serial TV? Bagaimana mungkin kakekmu dan aku melakukan hal seperti itu untuk membalas kebaikan dengan balas dendam? Jika seseorang mempertaruhkan nyawanya hidup untuk menyelamatkanmu, maka bukan hanya penyelamatmu juga dermawan keluarga suku. Jangan khawatir, meskipun dia hanya orang biasa, selama kalian berdua sedang jatuh cinta, kakek akan membantumu dan menang."
tidak bertarung satu sama lain. Saat dia mengatakan itu, dia perlahan berdiri, bahkan jika dia memiliki status rendah, tidak punya uang dan tidak punya kekuasaan. Selama kamu menyukainya dan dengan bantuan keluarga suku, tidak akan sulit baginya untuk memulai sebuah karir. Tentu saja, meskipun Anda tidak ingin menikah dengannya, dan kali ini, kami harus membalasnya dengan baik. Bab 394, Pacar. Mendengar perkataan Sumu, Suzy langsung terharu. Dia tahu bahwa dalam keluarga bangsawan seperti mereka, kontrak pernikahan tidak mungkin gratis. Suzy menjelaskan, "Kakek, dia dan aku hanya berteman." Sumu sedikit mengernyit. "Hanya berteman?" Suzy mengangguk. "Iya." Bingung, Sumu sedikit marah. "Kami hanya berteman, dan mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanmu." Suzy terdiam. Menjelaskan, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, karena dia tidak menyangka pria itu akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Tapi itu tidak mungkin. Lagi pula, kami hanya mengenal satu sama lain dalam waktu singkat. Cinta pada pandangan pertama, tampaknya juga tidak realistis. Suzy menghela nafas dalam hati, merasa sedikit kesal. Sumu melirik Suzy dan menghela nafas dengan suara rendah. "Nak, harap lebih berhati-hati, selama bertahun-tahun, kamu belum jatuh cinta. Dan kakek tidak memaksamu untuk jatuh cinta. Namun, kakek adalah seseorang yang telah melalui ini. Dia harus menasihatimu. Jika kamu bertemu, jika kamu menyukainya, pastikan untuk mengambilnya." Suzy menggelengkan kepalanya sedikit. "Kakek, mari kita bicara tentang bisnis. Apakah kamu sudah mengetahui identitas pihak lain?" Mendengar ini, mata Sumu tiba-tiba bersinar dengan niat dingin dan membunuh. Siapa lagi selain keluarga Lee? Keluarga Lee, wajah Suzy juga menjadi muram. Di kota Baiyun, keluarga Lee dan keluarga Su selalu menjadi pesaing. Dia tidak menyangka kali ini pihak lain akan datang untuk melakukan kejahatan. "Ini tentang melanggar peraturan," Sumu berkata dengan suara yang dalam. "Mulai sekarang, kamu bisa kembali dan tinggal di sini." Suzy ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saya tinggal di luar." Sumu sedikit tidak senang. Suzy dengan cepat berkata, Dia melindungiku." Sumu mengerutkan kening. Suzy berkata lagi, "Kakek, tempat ini seperti sangkar. Terlebih lagi, wanita itu dan aku." Berbicara tentang wanita itu, wajahnya langsung berubah menjadi dingin. Sumu menghela nafas dengan suara rendah, "Terserah kamu." Suzy tersenyum tipis. "Terima kasih, kakek." Sumu berkata bahwa dia menemuiku setelah dia pulih dari cederanya. Suzy ragu-ragu dan ingin menjelaskan sesuatu, tapi Sumu menambahkan, "Kakek mengucapkan terima kasih secara pribadi." Suzy tidak berdaya. Oke, setelah mengatakan itu, dia mundur. Setelah Suzy keluar, seorang lelaki tua berjubah hitam perlahan keluar dari sudut gelap. Pria tua itu memandang keluar pintu, lalu berkata, "Tuan, apakah Anda benar-benar mendukung wanita muda itu?" Sumu tidak memiliki ekspresi di wajahnya. "Jika pemuda itu benar-benar biasa, saya pasti tidak akan mendukungnya. Selama berabad-abad, pasangan miskin dan rendah hati selalu menderita. Dia tidak mengerti. Kami orang tua tidak bisa mengerti. Tentu saja, kami tidak bisa memperlakukan mereka dengan buruk. Lagi pula, aku menyelamatkanmu dengan nyawaku.
aku, Su, harus mengingat kebaikan ini. Saat dia mengatakan itu, dia perlahan menutup matanya. Adapun apa yang akan terjadi pada akhirnya, kamu harus melihatnya untuk mengetahuinya. Di dalam kamar, Ye Guan perlahan menutup matanya, merasakan sakit parah yang datang dari perutnya. Dia diam-diam memutuskan bahwa setelah cedera, dia harus berlatih dan melatih pedangnya. Dia sekarang bisa mengendalikan pedang dengan kemauannya. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah ada batasan kuat di tempat ini yang telah menekannya. Lawan sebenarnya adalah orang yang memasang segel larangan di tempat ini. Saat ini, Suzy tiba-tiba masuk, dan Ye Guan membuka matanya. Saat ini, Suzy mengenakan sweater wol putih longgar di tubuh bagian atas, rok lebar hitam di tubuh bagian bawah, dan selendang rambut panjang dengan kepribadian sebelumnya dan sikap dingin Yan. Dia lebih lembut sekarang. Suzy berjalan ke tempat tidur Ye Guan dan duduk. Dia menyerahkan sebuah apel yang sudah dikupas kepada Ye Guan. Apakah kamu merasa lebih baik? Ye Guan mengambil apel itu dan hendak memakannya. Tetapi luka di dadanya terkena, dan alisnya tiba-tiba berkerut. Suzy dengan cepat berkata, "Saya akan melakukannya." Saat dia berbicara, dia menyerahkan apel itu ke mulut Ye Guan. Ye Guan menggigitnya dan kemudian berkata, "Nona Suzy, tahukah kamu siapa orang-orang yang menyakitimu?" Suzy mengangguk, kakek sudah mengetahuinya dan dia akan menanganinya. Ye Guan mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Suzy tiba-tiba berkata, "Aku bertanya pada Wanyu sebelumnya. Dia bilang kamu sedang mencari seseorang di klub tanpa batas. Siapa yang kamu cari? Aku seharusnya bisa membantumu." Ye Guan dengan cepat berkata, "Tuan tanpa batas." Tuhan tanpa batas, Suzy mengangguk sedikit. "Oke, saya akan mencatatnya. Nanti, saya akan meminta seseorang untuk menanyakan dan melihat apakah klub tanpa batas ini memiliki tuan tanpa batas ini." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak." Suzy melirik Ye Guan, lalu berkata, "Apakah kamu tidak membenciku?" Ye Guan sedikit bingung, "Untuk apa aku membencimu?" Suzy menundukkan kepalanya sedikit. "Kamu pergi ke klub tanpa batas untuk mencari seseorang, tapi aku salah paham padamu, dan mengusirmu." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Ini masalahku sendiri. Aku tidak menjelaskan masalahnya dengan jelas." Suzy memandang Ye Guan dan berkata dengan lembut, "Apakah kamu benar-benar tidak marah?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Aku benar-benar tidak marah. Lagi pula, kamu banyak membantuku. Kamu mengundangku makan malam dan membelikanku pakaian. Aku sangat berterima kasih padamu." Suzy tersenyum dan berkata, "Selama kamu tidak marah, aku akan membantumu menanyakan kabar tentang Tuan tanpa batas." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Di tempat tidur, Ye Guan perlahan menutup matanya. Ayahnya dan Bibi Sukun juga ada di sini. Dan Xiao Bai dan Eria, bagaimana kabar mereka sekarang? Jika mereka selamat dan ternyata dia tidak ada di sana, apakah mereka akan datang mencarinya? Di dalam kotak di suatu tempat, Eria sedang duduk dengan Xiao Bai di pelukannya. Di depan mereka berdua, ada lebih dari selusin wanita berdiri. Wanita-wanita ini tinggi dan berpakaian seksi. Mereka semua sangat cantik pada tingkat dewi. Eria melirik selusin wanita,
lalu mengacungkan jarinya, "Kamu, dan kamu, kamu." Segera, dia meninggalkan 3 wanita. Wanita yang tidak terpilih tiba-tiba terlihat sedih. Gadis Arya ini sangat murah hati. Setelah gadis-gadis itu mundur, Arya meminta para wanita itu untuk duduk, lalu tersenyum, lalu dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Buka." Gadis ketiga, Xiao Bai, tiba-tiba mendorong Arya dan melambaikan cakar kecilnya. Arya berkata, "Cucuku akan baik-baik saja." Xiao Bai masih sedikit khawatir. Arya mengeluarkan manisan hao dan menyerahkannya kepada Xiao Bai. Mata Xiao Bai berbinar dan cucunya langsung terlempar dari langit. Setelah 3 hari pelatihan, luka Ye Guan tiba-tiba pulih. Sekarang, dia perlahan bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan. Ye Guan berjalan ke tempat tidur. Di lantai bawah ada taman besar tempat banyak orang sibuk. Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan dengan rakus menghirup udara segar. Saat ini, Suzy masuk. Dia berjalan di belakang Ye Guan, dan kemudian berkata, "Kami menyelidiki klub tanpa batas. Ada 10 klub tanpa batas di kota Baiyun. Dan orang-orang yang bertanggung jawab atas 10 klub belum pernah mendengarnya. Mengatasi Tuan tanpa batas." Mendengar ini, Ye Guan mengerutkan kening. Mungkinkah Arya berbohong pada dirinya sendiri? Mustahil, Ye Guan bertanya, "Di mana markas Boneless Club?" Suzy berkata, "Di Yanjing." "Yanjing?" Ye Guan mengerutkan kening. "Apakah jauh dari sini?" Suzy mengangguk. Sangat jauh. Saat dia mengatakan itu, dia ragu-ragu. Dan kemudian berkata, "Klub tanpa batas ini bukanlah kekuatan yang sederhana. Kami memiliki beberapa urusan bisnis dengan mereka di sini. Jadi kami dapat menanyakannya. Dan jika kami pergi ke Yanjing, tangan kami tidak bisa sampai ke sana." Ye Guan sedikit mengangguk. "Nona Suzy, terima kasih." Suzy menggelengkan kepalanya sedikit. "Aku tidak bisa membantumu, maafkan aku." Ye Guan tetap diam. "Tuhan tanpa batas, akankah orang ini mengganti namanya setelah datang ke galaksi?" "Jika aku mengganti namaku..." Ye Guan menghela nafas dalam hatinya. Sekarang dia hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Suzy tiba-tiba berkata, Kakekku ingin bertemu denganmu." Ye Guan memandang Suzy, sedikit terkejut. "Kakekmu?" Suzy mengangguk. "Ya, apakah kamu ingin bertemu?" Ye Guan sedikit penasaran. Mengapa dia melihatku? Suzy ragu-ragu sejenak. Lalu berkata, "Saya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi." Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Biarkan dia datang menemuiku." Suzy tercengang. Ye Guan menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dan segera berkata sambil tersenyum, "Bawa aku menemuinya." Suzy melirik Ye Guan dan mengangguk. "Oke." Suzy membawa Ye Guan ke aula, tempat Sumu sudah menunggu. Sumu memandang Ye Guan tanpa berkata apa-apa, dan memiliki aura ketenangan dan otoritas pada dirinya. Suzy sedikit khawatir. "Kamu memandang Sumu dan tidak berkata apa-apa." Meskipun lelaki tua itu tampak agak agung, baginya, dia tentu saja tidak layak untuk disebutkan. Melihat Ye Guan berani menatapnya, Sumu tertegun dan merasa sedikit terkejut. Dia menatap Suzy dan berkata, "Turun." Suzy menggelengkan kepalanya dengan tegas. Sumu merasa tidak berdaya. "Apakah aku masih bisa menyakitinya?" Suzy berkata dengan tenang,
kakek, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja padaku. Sumu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Wanita muda tidak diperbolehkan untuk tetap kuliah. Mendengar ini, wajah Suzy tiba-tiba menjadi sedikit merah. Dia melirik ke arah Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Sumu memandang Ye Guan, teman kecil, terima kasih telah menyelamatkan nyawa cucuku. Saat dia berbicara, dia melihat ke kanan. Seorang lelaki tua berjubah hitam berjalan ke arah Ye Guan dan menyerahkan sebuah kartu kepada Ye Guan. Sumu berkata, itu pemikiran kecil, tapi tidak sopan, jadi terimalah. Kamu melirik kartu di depannya, lalu berkata, ini dia. Sumu menatap Ye Guan, 5 juta koin Tiongkok. 5 juta? Ye Guan tiba-tiba terkejut. Dia sudah lama berada di sini dan dia sudah memiliki pemahaman umum tentang konsumsi di sini. 5 juta, tidak diragukan lagi ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Ye Guan tidak menerima kartu itu. Dia memandang Sumu dan berkata, orang tua, saya menyelamatkan Nona Suzy karena saya menganggapnya sebagai teman. Meskipun Nona Suzy tidak menganggap saya sebagai teman, tapi saya tetap menganggapnya sebagai teman. Jadi kamu tidak perlu membayarku untuk berterima kasih. Suzy segera memutar matanya ke arah Ye Guan dan berbisik, kenapa aku tidak memperlakukanmu sebagai teman? Aku tidak bisa membedakan antara pacar dan teman. Sumu melirik Suzy, lalu menatap Ye Guan, teman. Ye Guan mengangguk. Sumu bertanya lagi, hanya berteman? Ye Guan tertegun, lalu berkata, orang tua, saya memperlakukan dia sebagai pacar saya. Apakah ada masalah dengan ini? Suzy membeku di tempatnya seperti tersengat listrik. Sumu menatap Ye Guan dan berhenti bicara. Bersambung.